Berdasarkan hasil rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menunjuk Muhammad Afifuddin untuk menjadi PLT Ketua KPU RI. Penetapan ini pasca Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Hashim Asyari akibat tersandung kasus perbuatan asusila terhadap PPLN di wilayah Eropa. Dan malam ini kami akan membahas hal ini lebih dalam bersama dengan Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU Republik Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Betty, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu, Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat Mbak Betty. Mbak Betty, yang juga mungkin menjadi pertanyaan masyarakat banyak. Alasan apa sebenarnya yang membuat seluruh komisioner dan juga Sekjen KPU RI akhirnya secara bulat dan juga sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin menjadi PLT Ketua KPU? Ya, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 72 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022, ketika terjadi situasi di mana Ketua KPU Republik Indonesia diberhentikan, maka berdasarkan pasal 72 kami diminta untuk melakukan rapat pleno selambat-lambatnya 1 kali 24 jam untuk menentukan penunjukan PLT pelaksana tugas dari Ketua KPU Republik Indonesia. Jadi setelah dibacakan keputusan dari DKPP, maka selambat-lambatnya 1 kali 24 jam kami melakukan rapat pleno Mbak Ayu. Dan rapat pleno tadi dimulai pagi hari dan kemudian kami aklamasi memutuskan PLT untuk Ketua KPU Republik Indonesia adalah Bapak M. Afifuddin. Baik, tapi kan anggota komisioner KPU ini ada 6 ya Mbak yang masih aktif saat ini. Kenapa akhirnya diputuskan untuk Mas Afif yang menjadi PLT Ketua KPU RI? Ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berbagai pertimbangan tentu. Jadi semua berhak jika ingin mengajukan diri, tetapi dalam rapat pleno tadi dan dalam suasana rapat pleno tertutup, KPU secara kompak memutuskan agar Pak Afifuddin menjadi PLT Ketua KPU, Mbak. Oke, baik. Mbak Betty, tadi saya kutip pada saat konferensi pers bahwa PLT Ketua KPU ini akan menjabat sampai akhirnya nanti ditunjuk Ketua KPU definitif. Ini berarti akan berapa lama Mbak prosesnya untuk penunjukan Ketua KPU yang definitif? Pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia itu akan dilakukan paling lambat. Jadi kami akan menyampaikan berita acara penunjukan pelaksana tugas dan surat perintah pelaksana tugas kepada pihak-pihak yang berwenang, lalu kemudian nanti pelaksana tugas akan memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua KPU, melaksanakan tugas Ketua KPU, dan masa tugas pelaksana tugas ini dilaksanakan paling lambat 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan sesuai dengan pasal 72 PKPU nomor 5 tahun 2022, Mbak Ayu. Jadi dalam waktu 3 bulan? Secara mekanisme sudah diatur dalam PKPU terkait dengan tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Tapi untuk saat ini belum ada keterangan lebih lanjut ya Mbak untuk dari jangka waktu 3 bulan ini kapan akan dilaksanakan penunjukan Ketua KPU definitif, belum ada pembahasannya berarti? Belum ada, karena PLT ini ditunjuk sampai dengan nanti ada ketua definitif terpilih. Baik, Mbak Betty, yang juga menjadi pertanyaan masyarakat, apa sebenarnya pembeda tugas dan juga wewenang PLT Ketua KPU dengan Ketua KPU yang definitif nanti yang akan ditentukan? Apakah nanti PLT Ketua KPU ini hanya akan mengambil keputusan yang bersifat administratif saja atau bagaimana nantinya, Mbak? Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum tetap bersifat kolektif kolegial. Jadi PLT itu sama kewenangannya dengan Ketua KPU sampai dengan nanti Ketua KPU terpilih, Mbak. Jadi kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum sekali lagi bersifat tetap kolektif kolegial. Dia akan melakukan koordinasi di antara kami, para anggota dan kesekjenan untuk kemudian memutuskan
sesuatu melalui rapat pleno. Jadi semuanya keputusan dilakukan melalui rapat pleno untuk disampaikan kepada publik. Jadi PLT sekali lagi dia berfungsi sama seperti ketua. Oke, Mbak Betty, ini kalau membicarakan masalah timeline, sebenarnya kan pilkada sudah cukup dekat ya, sekitar 4 bulan lagi akan berlangsung di November 2024. Apa kemudian pekerjaan prioritasnya dari Mas Afif selaku PLT Ketua KPU RI? Sebenarnya sama ya Mbak, jadi tahapan insya Allah akan terus berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah kita tetapkan berdasarkan PKPU terkait dengan tahapan jadwal dan program pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Coklit juga masih berjalan sampai nanti kita menetapkan daftar pemilih tetap. Hari ini juga masa pencalonan perseorangan dan nanti persiapan untuk pencalonan dari partai politik juga sudah kami siapkan, sehingga kami optimis Pilkada tahun 2024 secara regulasi akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur lewat undang-undang, yang mana KPU merupakan regulator secara teknis untuk dilakukan terhadap KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, Mbak Ayu. Nah, posisi Pak Afif ini sama seperti posisi ketua sebenarnya sampai dengan terpilihnya ketua KPU definitif. Semua keputusan yang diambil dalam peraturan KPU Tata Kerja, karena kami bersifat kolektif kolegial, itu akan diambil melalui rapat pleno, Mbak Ayu. Jadi fungsinya lebih kepada fasilitator, ya, kemudian komunikator, karena fungsi tanggung jawab komunikasi keluar memang ada di posisi ketua. Oke, Mbak Betty mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana sistematika untuk penentuan ketua KPU definitif pasca Hashim Asyari dicopot oleh DKPP. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Betty? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memilih ketua untuk Komisi Pemilihan Umum adalah dari, oleh, dan untuk anggota KPU terpilih. Jadi sejak awal misalnya kami terpilih dilantik oleh Pak Presiden, lalu kemudian untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua KPU saat itu dilakukan dalam rapat pleno tertutup oleh kami untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua, lalu kemudian dibagi divisi-divisinya, Mbak Ayu. Jadi tidak seperti lembaga-lembaga misalnya seperti Ombudsman, itu ketuanya dipilih oleh DPR RI untuk KPU, maka ketua itu dipilih dari, oleh, dan untuk anggota KPU itu sendiri. Oke, berarti dengan kata lain nanti akan ada rapat pleno lagi ya untuk menentukan siapa ketua KPU definitif. Terakhir Mbak Betty, saya ingin sedikit bergeser mengenai jabatan komisioner KPU yang masih kosong, masih ada 1 kursi ya, karena saat ini hanya ada 6 anggota komisioner KPU yang aktif. Jika merujuk pada pernyataan dari Komisi 2 DPR, posisi ini akan diisi oleh Iva Rosita. Ini sudah fix, Mbak Betty? Tentu waktu kami melakukan fit and proper test, Mbak Ayu, sudah ada 14 besar terpilih, urutan 1 sampai dengan urutan 14. 1 sampai 7 itu yang dilantik oleh Pak Presiden pada bulan pada bulan April tahun 2022. Lalu kemudian ketika terjadi pergantian dalam hal ini, kita tunggu dulu ya Mbak, apakah ada mekanisme gugatan yang disampaikan oleh Pak Hashim sendiri misalnya, atau kalaupun tidak demikian maka ini menjadi ranahnya DPR RI untuk kemudian memastikan kembali, memverifikasi apakah urutan ke-8, ke-9, ke-10, 11, dan seterusnya masih memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU. Apakah misalnya tidak menjadi anggota partai politik misalnya, ataukah seperti sebagaimana kita ketahui bahwa nomor urut 8 itu Pak Firian Aziz itu sudah almarhum ya Mbak, jadi TMS dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Nomor urut 9 apakah masih memenuhi persyaratan, itu akan diverifikasi oleh DPR RI untuk kemudian bisa diajukan kepada Presiden siapa PAW-nya. Oke, baik. Kita masih akan menunggu bagaimana kelanjutan
dari pencopotan Hashim Asyari selaku Ketua KPU. Apakah nanti ada gugatan kembali di PT UN? Tapi kita berharap bagaimanapun itu tidak akan mengganggu jalannya Pilkada serentak di November mendatang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU Republik Indonesia. Mbak Betty, terima kasih telah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam dan sehat selalu, Mbak. Selamat malam, Mbak Ayu.